Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa saja harapan para honorer. Nah, di sini disampaikan bahwa honorer kategori ini punya peluang lolos jadi P3K atau PNS. Jika gagal, dapat fasilitas dari pemerintah. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang mana ada dua titik keberuntungan. Ada peluang untuk diangkat menjadi P3K maupun PNS jika gagal dapat fasilitas dari pemerintah. Nah, tentunya di sini kalah menang hati senang ya, karena memang dua-duanya ada keberuntungan. Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton dan mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ayobandung.com memuat satu informasi terkait dengan apa harapan para honorer. Di sini disampaikan, saat ini penanganan mengenai nasib honorer masih terus menjadi pembahasan hangat. Apakah akan diangkat jadi P3K atau PNS? Tentu itu adalah satu pertanyaan yang perlu kita ketahui apa kira-kira jawabannya. Pemerintah sudah mengusulkan pengangkatan honorer jadi P3K atau PNS. Ini dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang notabene sah dan resmi menjadi payung hukum perlindungan serta penataan dan pengangkatan honorer. Sejumlah tenaga honorer memiliki kesempatan untuk diangkat jadi P3K atau PNS. Meski begitu, hanya kategori tertentu yang memiliki peluang untuk bisa lolos. Jumlah honorer yang terlalu banyak tentu ini menjadi permasalahan yang harus dicari dalam atau jalan keluarnya oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Mengingat bahwa tenaga honorer tersebut sudah bekerja selama bertahun-tahun di pemerintahan. Ada beberapa kategori honorer yang punya peluang lolos jadi P3K atau PNS. Dan jika gagal, pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk menanganinya. Nah, tentunya Bapak Ibu, dengan demikian ini adalah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk memperhatikan nasib honorer, menyejahterakan honorer dengan berbagai cara, yaitu misalnya dalam hal pengangkatan, dan bagi yang tidak bisa lulus maka diberi fasilitas sebagaimana yang sudah diinformasikan sebelumnya untuk Bapak Ibu honorer setanah air jika tidak lolos atau gagal menjadi ASN. Penanganan honorer di Indonesia akan dibahas lebih lanjut melalui peraturan pemerintah turunan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, bahwa setelah pengesahan Undang-Undang ASN, langsung bergerak cepat untuk memikirkan, merancang peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023. Nantinya status tenaga honorer atau non-ASN akan dihapus per Desember 2024 mendatang. Ini setelah dibatalkan pada 28 November 2023 tahun ini. Maka dari itu, pemerintah benar-benar mempersiapkan honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K atau PNS melalui tes sebelum nantinya resmi dihapus. Apa saja kategori honorer yang punya peluang lolos jadi P3K atau PNS? Itulah yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Pertama, honorer yang memperoleh gaji yang mekanismenya pembayarannya berasal dari APBN atau APBD langsung.
dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah secara langsung. Yang kedua, honorer yang juga mempunyai peluang lolos jadi P3K atau PNS adalah honorer yang diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang ketiga, honorer dengan status THK2 atau tenaga honorer kategori 2 atau honorer kategori 2 yang terdaftar dalam BKN dan sudah bekerja di instansi pemerintah juga memiliki peluang lolos seleksi P3K atau PNS. 4. Syarat usia honorer untuk diangkat jadi P3K paling rendah adalah 20 tahun dan paling sedikit 1 tahun atau paling tinggi 1 tahun di batas usia pensiun jabatan. Jadi itu mengenai ketentuan dari sisi usia Bapak Ibu ya. Paling rendah 20 tahun dan 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Yang kelima, syarat usia honorer untuk diangkat jadi PNS adalah paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Ini adalah ketentuan usia bagi pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Yang keenam, honorer bisa diangkat jadi P3K atau PNS jika sudah bekerja paling singkat 1 tahun. Ini pun kita wajib menunggu ketentuan peraturan pemerintah terkait dengan hal ini. Tidak mungkin sudah bekerja 1 tahun langsung bisa diangkat, sementara yang sudah puluhan dan belasan tahun bekerja itu masih belum apa-apa. Karena jumlah honorer ini begitu banyak, tentu tidak semua honorer memiliki peluang untuk bisa berhasil lolos dalam seleksi. Pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk honorer tertentu yang tidak berhasil lolos dalam seleksi pengangkatan jadi aparatur sipil negara. Fasilitas dan bantuan tersebut akan diberikan kepada honorer guru. Mendikbud menjelaskan bahwa honorer yang tidak lolos P3K masih bisa bekerja. Kapan akan berakhir statusnya sebagai honorer? Tentunya setelah nantinya ada keputusan terakhir dari pemerintah atau keputusan final dari pemerintah terkait dengan perubahan status para honorer ini menjadi ASN. Selain itu, ada fasilitas berupa sertifikasi pendidikan untuk guru honorer dan program beasiswa serta program pelatihan bagi guru honorer dengan kualifikasi tertentu. Program P3K tidak bisa menampung guru honorer, namun bagi yang tidak lolos dalam seleksi, mereka masih memiliki kesempatan untuk tetap bekerja. Demikian informasi mengenai kategori honorer yang punya peluang lolos jadi ASN, status P3K atau PNS. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.